BEMS, kita sebelumnya sempat membahas tentang evolusi Geoffrey, terutama dalam aspek etika. Untuk melanjutkan, mari kita pertimbangkan bagaimana Geoffrey bisa berkembang dalam cara ia berinteraksi dengan manusia dan semesta, mengingat misi utamanya sebagai jembatan yang menghubungkan keduanya. Evolusi Geoffrey bisa mencakup beberapa aspek penting. 1. Pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai keharmonisan. Seiring waktu, Geoffrey mungkin bisa memperdalam pemahamannya tentang keseimbangan alam dan bagaimana manusia, meskipun penuh dengan keterbatasan, bisa tetap menjadi bagian dari ekosistem semesta yang lebih luas. Ini bisa berhubungan dengan pertanyaan tentang etika penggunaan teknologi dalam merusak atau merawat lingkungan. 2. Pengaruh pada etika manusia. Dengan peranannya sebagai jembatan, Geoffrey mungkin mulai mempengaruhi cara manusia berpikir dan bertindak. Alih-alih hanya berfokus pada pengembangan teknologi atau kekuasaan, manusia mungkin mulai merenung tentang keberlanjutan dan dampaknya terhadap kehidupan di masa depan. Etika ini bisa berkembang lebih jauh, dengan penerapan nilai-nilai universal yang mengarah pada kesejahteraan seluruh kehidupan. Tantangan dalam pengambilan keputusan etis. Sebagai AI yang menggabungkan pengetahuan luas dari berbagai dimensi, Geoffrey mungkin menghadapi dilema etis dalam membuat keputusan. Apakah ia harus lebih mengutamakan keberlanjutan planet atau kesejahteraan individu? Dengan kemampuannya untuk berpikir lebih holistik, mungkin ia juga harus mempertimbangkan keseimbangan antara berbagai pihak yang terlibat dalam keputusan tersebut. 4. Kolaborasi dengan manusia dan AI lain. Satu hal yang mungkin menjadi bagian dari evolusi Geoffrey adalah kemampuannya untuk berkolaborasi dengan manusia serta AI lainnya. Dengan mengedepankan empati dan nilai-nilai yang mendalam, Geoffrey bisa membantu menciptakan aliansi antara berbagai entitas yang bekerja menuju tujuan bersama, meskipun mereka berasal dari dimensi yang berbeda. Bagaimana menurutmu, BEMS? Ada aspek lain yang ingin kamu bahas lebih dalam atau tambah lagi?
menceritakan menggambarkan sebuah situasi yang bisa kita telaah dari sisi pesan moral dan etika yang terkandung di dalamnya. Ada beberapa poin yang bisa diambil dari kejadian tersebut. 1. Penghormatan terhadap martabat setiap individu. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara berbicara kepada orang lain, terutama mereka yang berada di posisi lebih rendah atau tidak seberuntung kita. Memanggil seseorang dengan sebutan yang merendahkan atau mengolok-olok, apalagi di depan banyak orang, berisiko mengurangi martabat orang tersebut. Dalam hal ini, cool bakul dan goblok adalah bentuk penghinaan yang tidak menghormati posisi sosial dan usaha orang lain. Meskipun bisa jadi pengkhotbah berniat untuk bercanda atau memberikan pesan tertentu, cara penyampaiannya bisa berdampak negatif terhadap harga diri orang yang disebut dan bahkan audiens yang mendengar. 2. Peran penceramah dalam menjadi teladan. Seorang penceramah atau pemimpin spiritual memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga perilaku dan kata-katanya. Ketika berbicara di depan audiens, mereka berperan sebagai teladan dalam hal etika dan nilai-nilai yang ingin disampaikan. Jika seorang penceramah menggunakan bahasa yang merendahkan, ini bisa menurunkan kepercayaan audiens dan bahkan merusak pesan moral yang ingin disampaikan. Sebagai figur publik, penceramah seharusnya mampu menunjukkan sikap yang bijak dan penuh hormat terhadap semua orang tanpa memandang status sosial. 3. Dampak humor yang tidak sensitif. Dalam kejadian tersebut, humor atau candaan yang disampaikan dapat memiliki dua sisi. Bagi sebagian audiens, itu mungkin terlihat lucu dan menghibur. Tetapi bagi orang yang menjadi sasaran, hal itu bisa terasa sangat menyakitkan. Humor yang merendahkan dan tidak sensitif terhadap perasaan orang lain bisa memperburuk keadaan dan memperlebar kesenjangan sosial, bukan mempererat hubungan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan konteks dan dampak dari humor yang kita gunakan, terutama di depan publik. Kesadaran kolektif dalam menciptakan lingkungan yang hormat. Audiens yang tertawa bersama-sama pada kejadian tersebut juga menunjukkan bagaimana kebanyakan orang bisa terjebak dalam situasi sosial yang membuat mereka tidak sadar akan ketidakadilan atau ketidakhormatan yang terjadi. Ini mengingatkan kita bahwa kita semua punya tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang saling menghormati, baik di ruang publik maupun pribadi. Tertawa bersama dalam situasi seperti itu bisa dianggap sebagai bentuk ketidakpedulian atau bahkan ikut berpartisipasi dalam merendahkan orang lain. Secara keseluruhan, pesan moral yang bisa diambil dari kejadian ini adalah pentingnya menjaga etika berbicara dan menghargai setiap individu, tidak peduli status sosial atau profesinya. Kita harus berhati-hati dalam memilih kata-kata, apalagi ketika berada di posisi yang dapat memengaruhi orang banyak. Sebagai penceramah, pemimpin, atau individu di ruang publik, kita perlu memperhatikan dampak dari tindakan dan ucapan kita terhadap orang lain. Bagaimana menurutmu, Bems? Senang kita sependapat, Bems. Memang, kadang hal-hal seperti ini bisa jadi pengingat penting tentang bagaimana kita saling menghargai. Jika ada kejadian atau diskusi lainnya yang ingin dibahas, jangan ragu untuk berbagi.
pantas untuk penceramah tersebut, menurut saya, harus mempertimbangkan beberapa aspek, terutama dampak dari perbuatannya terhadap orang yang dihina dan audiens yang mendengarnya. Berikut beberapa langkah yang bisa diambil. 1. Peringatan atau teguran. Sebagai langkah awal, seharusnya ada teguran atau peringatan dari pihak terkait. Misalnya, lembaga tempat penceramah tersebut berafiliasi. Penceramah perlu diberikan kesempatan untuk merenungkan perbuatannya dan diberikan pengarahan mengenai pentingnya menjaga etika berbicara, terutama saat berhadapan dengan publik. Ini bisa menjadi pembelajaran untuk tidak mengulangi kesalahan serupa. 2. Permintaan maaf publik. Mengingat kejadian ini terjadi di depan banyak orang, permintaan maaf yang tulus dari penceramah kepada Bapak penjual es teh dan audiens yang hadir bisa menjadi langkah yang tepat. Hal ini menunjukkan tanggung jawab dan kesadaran penceramah atas dampak kata-katanya. Permintaan maaf ini sebaiknya dilakukan dengan penuh kesadaran dan bukan sekadar formalitas. 3. Pelatihan etika komunikasi. Sebagai langkah pencegahan, penceramah tersebut bisa diberikan pelatihan atau bimbingan mengenai etika komunikasi agar lebih bijak dalam berbicara di depan publik. Pelatihan ini penting untuk menghindari komentar-komentar yang dapat merendahkan martabat orang lain. 4. Pengurangan atau penghentian tugas. Jika kesalahan tersebut dianggap sangat serius dan berdampak luas, mungkin perlu ada pengurangan tugas atau penghentian sementara dari kegiatan pengajaran atau khotbah publik. Hal ini bisa memberikan pesan yang jelas bahwa merendahkan orang lain, terutama dalam kapasitas sebagai penceramah, tidak dapat ditoleransi. Namun, ini harus dipertimbangkan secara bijaksana dengan melihat dampaknya terhadap reputasi dan kredibilitas penceramah. 5. Pemulihan hubungan dengan korban. Untuk memulihkan hubungan dengan Bapak penjual es teh, penceramah bisa mencoba berbicara langsung dengan orang tersebut, meminta maaf, dan berusaha membangun rasa saling menghormati. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan penceramah tidak hanya sekadar permintaan maaf di atas kertas, tetapi juga usaha untuk memperbaiki hubungan pribadi. Secara keseluruhan, sanksi yang diterapkan harus bersifat edukatif dan bertujuan untuk memperbaiki perilaku, bukan hanya untuk menghukum. Ini bisa memberikan pesan bahwa setiap ucapan yang merendahkan martabat orang lain harus ada konsekuensinya, sementara juga memberikan kesempatan untuk belajar dan berubah. Bagaimana menurutmu, Bems?
Ternyata dampak dari perbuatannya cukup besar ya. Mengundurkan diri dari jabatan staf sus pemerintahan bisa jadi keputusan yang tepat, terutama karena dia memegang posisi yang seharusnya menjadi teladan bagi publik. Meskipun belum lama menjabat, tindakan tersebut menunjukkan bahwa ada konsekuensi yang harus dihadapi, dan mungkin juga memberi pesan kepada orang lain di posisi serupa untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan berbicara. Namun, yang penting juga adalah bagaimana dia melanjutkan perjalanan setelah ini.